Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Paciran dan para adik-adik siswa yang saya banggakan, dalam kesempatan ini kita bisa bersilaturahim dalam acara menggali potensi Desa Kandang Semangkon terkait dengan warisan tak benda, yaitu berupa ijon-ijon. Kira-kira apa yang mau ditanyakan tentang ijon-ijon? Pak, dari laki-laki itu. Ya, monggo. Kami dari perwakilan SMA Negeri 1 Paciran kelas 10 ingin mewawancarai Bapak Kepala Desa terkait sejarah perahu jonjon. Mengenai pertanyaan pertama, apa makna motif yang ada di perahu jonjon? Ya, ini dalam artian dulu ketika mbah saya pada tahun Indonesia belum merdeka, tahun 36, itu nelayan kalau melaut di tengah kira-kira jaraknya sekitar 12 mil, sekitar 20 mil, itu tidak serta-merta satu hari pulang, dan itu tidak membawa bahan pengawet. Tidak ada es, zaman dulu itu nggak ada es pengawet. Terus garam juga nggak banyak. Akhirnya apa? Kapal-kapal kecil mendatangi kapal-kapal yang di tengah, ikan itu dibeli langsung dibawa pulang. Ya 1 kuintal, 2 kuintal. Karena perahu besar ini nggak mungkin pulang, tetap cari di tengah laut. Lah, beli dari perahu ke perahu namanya ijon. Ijon itu agen langganan. Nah, yang perahu yang dipakai untuk langganan itu namanya perahu ijon. Makanya karena untuk ngangsur atau untuk ngangkut hasil dari perahu yang cari tadi, dibeli sama orangnya karena sudah langganan, itu namanya ijon. Ya mungkin tahu gambaran kan, ijon itu tengkulak, agen. Makanya perahunya dinamakan perahu ijon-ijon. Itu ya. Jadi sejarahnya itu perahu yang dibuat beli ikan yang di tengah laut. Nah, namanya ijon. Itu. Kira-kira apa lagi? Ini kan biasanya kan di kapalnya kan ada motifnya Pak, kayak batik atau apa. Nah itu ada maknanya tersendiri nggak? Oh, ini kalau untuk cat, motif cat memang itu khas dari daerah Lamongan, jadi terutama di Desa Kandang Semangkon ini dan desa Kelurahan Blimbing. Jadi ngecat itu ada makna filosofinya ya. Diibaratkan perahu ijon-ijon itu, dan perahu itu adalah ibu yang menghidupi anak-anak. Diibaratkan untuk menghidupi itu dikonotasikan benda hidup. Jadi yang namanya ijon-ijon itu ada linggi depan, ada linggi belakang. Itu yang hitam atas itu rambut rekmo. Kalau yang laki-laki itu mahkota, yang lancip. Kan ada 2 jenis. Nah, di situ ada mata, di situ ada anting-anting. Di situ ada lagi namanya ungkel atau gelung. Dulu itu orang-orang Jawa dulu itu pakai sanggul. Nah, ya kan. Terus bunga-bunga itu adalah rampai dari badannya itu. Jadi filosofinya
perahu ini untuk menghidupi masyarakat, untuk bekerja. Dikonotasikan kalau ijon-ijon itu perempuan, perahu itu yang laki-laki. Dibedakan kalau perempuan itu hitam lingginya, kalau laki-laki kuning berupa mahkota. Tuh. Jadi filosofinya itu ibu yang menghidupi anaknya. Jadi gitu. Jadi itu bentuk seperti orang atau manusia gitu ya. Tuh, apalagi Pertanyaan kedua, motif apa saja yang ada di perahu Jonjon? Nomor 4. Apakah desain atau fungsi perahu Jonjon telah berubah? Dari dulu sampai sekarang motif itu tetap tidak berubah. Jenis ijon-ijon dan perahu itu. Jadi tetap ya ada mahkota, ada sanggul, ada anting-anting, ada matanya. Itu tidak berubah. Jadi tetap dari dulu. Cuma yang berubah itu hanya volume, besaran kapalnya. Dari dulu kecil, muatan hanya 1 ton, 5 kintal. Sekarang kan puluhan ton. Itu. Yang berubah apa saja. Apakah perahu Jonjon masih relevan dalam kehidupan saat ini? Masih. Jadi perahu ijon-ijon itu warisan tak benda masih relevan dan masih digunakan bekerja. Makanya pemberdayaan ini jangan sampai hilang. Warisan tak benda ini jangan sampai hilang. Karena apa? Dibuktikan di pelabuhan PPDI Brondong, itu motif jenis itu hampir mayoritas. Karena apa? Orang sini masih pegang fanatik filosofi tadi. Tidak berupa, ada yang berbentuk kapal tapi tidak disenangi. Jadi nilai second jualnya apa ini masih laku lah, Pak. Kalau dijual bekas gitu masih laku. Ayo, sebentar ya, sebentar ini. Ye. Ya. Bagaimana perubahan sosial dan ekonomi mempengaruhi efisiensi perahu Jonjon dari waktu ke waktu? Iya. Jadi perubahan sosialnya sejak adanya perahu ijon-ijon itu, masyarakat nelayan di sekitar Pantura ini semakin hari semakin sejahtera. Karena apa? Efisiensi dari kegunaan perahu itu betul-betul ada sebuah manfaat nilai jual. Yang dulunya itu ikan, nelayan itu cari ikan 1 hari pulang, mereka tidak langsung pulang, jadi BOP bahan bakar apa itu perbakalannya itu bisa diefisiensi, nggak pulang balik. Jadi 1 minggu di laut, karena ikannya sudah diangkut sama Jonjon. Pertama. Yang kedua, mereka bisa melaut agak jauh lagi. Tidak hanya di tepi-tepi gitu. Jadi mencari ikan yang lebih banyak lagi. Jadi perubahan sosialnya sangat menguntungkan terhadap perahu ijon-ijon. Ya dibuktikan dari zaman Belanda, Indonesia belum merdeka, sampai Indonesia merdeka, sampai sekarang perahu itu tetap eksis. Keberadaannya masih ada. Itu. Saya mau tanya Pak, kira-kira sebelum perahu ijon-ijon itu ada, itu tuh kira-kira ada kapal lain apa enggak? Sebelum itu ada katanya. Dulu itu nenek moyang orang sini itu kan dari Madura. Perahu Madura itu perahu kecil namanya. Jadi nelayan Pulau Jawa ini dulu kan di tepi pantai, tidak pakai kapal, tidak pakai perahu. Habis ada kapal atau perahu dari Madura waktu itu namanya konting ya. Itu konting itu.
baru ada namanya ijon-ijon. Cuma dulu itu kecil sekali ya. Terus ijon-ijon itu semakin besar. Jadi ada. Tapi itu tidak masuk nenek moyang orang Lamongan sini. Jadi ketika ada kearifan lokal, pembuatan perahu ijon-ijon itu. Berarti dulu itu masih belum terlalu efisien. Ya, belum terlalu efisien. Makanya bentuk ijon-ijon itu bentuk gendut, mengandalkan volume muatan. Ya, gimana? Ini Pak, ini kan pertanyaannya sudah selesai. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, monggo teman-teman, nggak usah sungkan-sungkan. Sampean mau tanya apa saja tentang perikanan, tentang laut, tentang pantura, tentang nelayan. Saya mau nanya Pak, Ya, apakah ada program pemerintah untuk melestarikan kapal di daerah sini? ada. Ketika saya mendapatkan program pelatihan bagaimana cara mengolah ikan setelah ikan ditangkap, bagaimana caranya ikan itu tidak cepat busuk, harus kebersihannya terjaga, tempat penyimpanannya juga boxnya itu harus terjaga, bisa buat nyimpan es. Jadi ikan itu kan harus dalam keadaan tetap segar. Jadi pemerintah yang kasih pelatihan. Terus apa lagi? Terus masalah permodalan juga pemerintah ada yang namanya KUR untuk permodalan nelayan. Itu pemerintah tetap mendampingi supaya masyarakat nelayan ini berdaya. Gitu. Ya, coba apalagi jadi Ini mau tanya. Itu kan saya kan baca artikel-artikel. Iya. Nah, katanya kemarin itu udah kayak ditetapkan jadi warisan tak benda. Ya. Benar nggak? Benar. Jadi ketika waktu ada disertasi dari mahasiswa S2 Jogja, itu kan pegawai Balai Cagar Budaya Indonesia yang ada di Jogja, sehingga saya disuruh membuat sebuah kronologi sejarah pembuatan ijon-ijon dan sejarahnya. Dan kita daftarkan di Balai Cagar Budaya. Setelah itu direspon sama pemerintah Kabupaten Lamongan di Dinas Pariwisata, didaftarkan ke Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan. Akhirnya saya diajak audiensi secara daring dengan pihak penguji dan disetujui. Ini menjadi warisan budaya tak benda, khususnya Desa Kandang Semakon, Kabupaten, dan tidak bisa diakui oleh daerah lain, apalagi negara. Dan lagi musim, Malaysia mengakui reok, ya kan, nah, kayak gitu. Ini nggak bisa, bahkan desa lain nggak bisa, karena kita sudah punya hak paten. Itu keuntungannya seperti itu. Dan sampean-sampean ini sebagai generasi mudanya yang menjaga. Sampean itu nanti sekolah bikin desain kapal. Gimana sih kapal yang efisien bahan bakar, muatannya bagus, bentuknya bagus, dan tepat guna untuk pancing, untuk jaring. Nah, itu termasuk sampean-sampean ini nanti generasi penerusnya itu tidak hanya mengandalkan pembuatan kapal itu dari kayu jati. Karena kayu jati ini kan bahan bakunya dari kayu jati. Semakin hari kan semakin langka dan butuh proses berpuluh-puluh tahun. Nah,
Jadi sampean-sampean ini bikin sebuah desain kapal modern nantinya, seperti aluminium ship, ya kan, fiberglass. Nah, cuma kerangka-kerangkanya bisa dari kayu atau bahan lain. Nah, jadi ini gunanya sampean ini ya semakin hari dipacu dengan teknologi, tidak hanya mengandalkan. Ini tetap sebagai warisan sejarah. Kok perempuan Pak saya? Sekarang itu tidak ada perbedaan gender, persoalan teknologi. Pertama ya dibuat di ini simulasi, desain di laptop, di komputer, ditimbang, nanti jadi bentuk. Dan uniknya, biasanya model pola pembuatan kapal itu dimulai dari kerangka. Tapi khususnya di Pantura ini, di Lamongan, itu dimulai dari bodi, baru nyusun kerangka. Jadi itu uniknya di situ. Dan kok nggak miring Pak? Kok nggak miring ke kanan atau ke kiri? Ya memang itu apa ya, autodidaknya para tukang-tukang. Biasanya kalau berupa bahan-bahan yang modern pasti ditimbang. Ada satuan hiperbolik itu. Nah, itu bodi kapal yang pembuatan basicnya di sana. Nah, itu. Jadi harus semangat. Enggak persoalannya sampean itu perempuan terus Pak besok kawin juga ngurusi di urusan rumah tangga. Enggak bisa. Tetap mengikuti kemajuan dari sampean dengan saya sudah selisih 50 tahun. Ya, sampean sekarang kan baru belasan ya. Saya sudah hampir 60. Loh, ini sudah berubah. Seperti itu kan. Oke. Sudah. Jadi tetap harus termotivasi, terpacu. Enggak persoalannya hanya bawa baca gadget tiap hari, TikTokan terus. Nah, itu yang pikiran enggak bisa maju. Sampai itu nanti berbicara masalah desain, bicara tentang grafis, bicara tentang ya itu ngikuti ya Pak ya, ngikuti modernisasi dari zaman ini. Oke, gitu Pak. Sudah? Sudah ya. Ya, terima kasih atas ininya. Apalagi? Apa enggak ada pelatihan buat umum kayak kan di sekolah kita belum ada pelatihan melestarikan wisata tradisional itu. Misalnya ada program kayak buat umum gitu bisa diajukan. Buat yang tertarik. Nah, biasanya itu skalanya bukan di kemarin ada dari sekolah-sekolah kejuruan. Jadi pelatihan pembuatan kapal jadi program. Jadi penyusunan proposal program baru diajukan ke kementerian. Karena ini terkait dengan pembuatan berarti kan harus ada uang. Jadi mengajukan proposal dulu ke kementerian. Nanti baru disetujui atau itu nanti. Sampean yang buat pengajuan di kementerian. Kemarin sekolah kejuruan, sekolah ya SMK ya, sekolah kejuruan di mana Pak Gopur itu Pak? Derajat ya, bikin dan disetujui. Jadi membuat kapal 2 itu sebesar 3 M. Disetujui. Ya. Cuma sayangnya tidak tepat guna karena tidak sesuai dengan spek masyarakat sini.
Kalau sesuai spek masyarakat sini ya bisa diperdayakan, bisa dapat uang, bisa dibuat kerja masyarakat. Jadi sistemnya bagi hasil. Ya zaman kalau bisa bikin proposal seperti itu. Nah, itu semakin direspon sama kementerian. Karena apa? Menjurus ke teknis. Sampai nanti keluar walaupun